Ya berdoa ya Tuhan aja udah. Iya. Kayak udah ya berserah kepada alam semesta aja udah pikirnya kayak gitu pada waktu itu. Nah akhirnya di kantor kebetulan aku kan suka nongkrong nih sama adalah teman-teman tongkrongan gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol terus ada satu orang lah pokoknya maksudnya jadi pada akhirnya kita jadi ngopi berdua deh gitu. Terus kayak nanya-nanya lah aku kayak dia juga sebenarnya nanya lu ke gereja sebenarnya lu apa sih maksudnya yang lu sembah? Oke, kita sambut sebentar. Kita ngobrol-ngobrol sedikit karena Garda Mualaf, karena Happy Mualaf berbicara dari hati ke hati. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Aduh, adem banget liatnya. Masya Allah. Amat suaranya Ria. Emang iya? Biasanya nyamplak juga. Grogi. Nggak tahu kenapa grogi terus kalau kesini. Kenapa? Kenapa grogi? Iya nggak tahu. Mungkin demam kamera kali ya. Allah. Masa? Kak, aku mau tanya-tanya dikit. Apa tuh? Dulu sebelumnya. Oke, kenalan dulu. Nama kakak siapa? Ya, nah perkenalkan nama aku Ria Purnamasari. Udah anak 2. Oke. Nggak percaya gitu? Enggak. Kayak masih gadis. Masya Allah. Itu aja sih. Oke. Asli orang? Aku asli Jakarta, dari kecil tinggal di Jakarta. Oke. Tapi kayak mama Cina Medan, papa Cina Medan, mama Cina Sunda. Oke. Cina Medan, Cina Sunda. Nah, dulu sebelum begini, kakak dulu gereja di mana, Kak? Gereja. Aku dulu gereja di GKI. Daerah di Cipinang. GKI Cipinang. Oke. Daerah situ. Jadi baptis di situ. Iya, betul. Karena waktu itu kebetulan juga sebenarnya aku kan ke gereja itu SMA sebenarnya. Oh, mulainya. Iya, awalnya tuh dulu pas SMA. Jadi SMA tuh ikut-ikutan temen lah. Ya karena mungkin iya waktu itu karena ada masalah keluarga juga. Jadi namanya remaja kan masih labil. Terus iya ketemu temen kayak ya udah lu ikut aja gereja. Aku pikir-pikir enak juga kayak minggu ada kegiatan gitu. Jadi coba-cobain terus kayak tapi kan gue nggak tahu gitu di sana mau ngapain. Terus ya udah ikutin aja. Jadi ya awalnya ikut-ikut aja, cuman kayak duduk, mereka kayak oh ternyata di gereja tuh kayak gini gitu. Berarti dari kecil sampai SMA, maaf bentar, sebelumnya kakak memang Kristen atau Buddhis? Jadi waktu kecil itu aku kan diasuh sama tanteku, kakaknya mama, diurus dari kecil karena kebetulan beliau itu anaknya kan cowok semua dan beliau tuh pengen anak perempuan. Nah jadi pas aku lahir ya udah aku lebih sering tinggal di rumah tanteku itu gitu. Nah tanteku itu kebetulan kan nikah sama orang Padang. Jadi aku dari kecil dididik kebetulan Muslim. Jadi dididik secara Islam sebenarnya. Tapi nah pas SMA itu kebetulan om aku itu wafat waktu aku kelas 2 SMP tahun 2004 kurang lebih. Nah setelah itu jadi sebenarnya kayak abang-abang juga udah jadi abangku itu ada 4, abang sepupuku itu ada 4. Nah mereka itu kan udah sibuk udah pada lebih tua jauh lah gitu. Jadi mereka tuh kuliah, punya kegiatan masing-masing. Nah aku yang perempuan sendiri ini di rumah sendirian. Tanteku kebetulan waktu itu kepala sekolah kan. Jadi kayak pulangnya sore gitu. Nah jadi karena pergaulan juga ikut-ikut temen ya udah akhirnya cobain deh gitu. Karena penasaran juga ngapain sih, karena kebetulan di keluarga kan Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi ya Kristen ada, Buddha ada, Islam juga ada. Jadi aku kayak penasaran aja gitu awalnya. berarti kan mulai dari tadi kan Ria, panggilnya siapa, Ria? Ria aja udah sih. Iya, nggak lah tetap Ria. Apa namanya SMA, berarti karena ikut di GKI aktif di situ. Pada akhirnya aktif karena waktu itu temenku kebetulan nanya-nanya kayak kan katekisasi mau baptis gitu. Karena kayak jadi anggota harus baptis dulu kan di situ. Tanya-tanya lah, lu mau ikutnya belajar apa sih katekisasi lagi? Nah makin penasaran lagi gitu. Akhirnya
ditanya-tanya, oh yang tahun ini udah tutup nih, udah berjalan, ada lagi tahun depan. Oh ya udah, tapi kayak setiap minggu jadi ikut temenku terus gitu. Jadi ikut ibadah. Iya, nah awal-awal disuruh ikut jadi basis. Itu aku ingat pelayanan pertama itu tuh disuruh jadi basis. Kayak, tapi kan gue nggak bisa gitu, maksudnya gue nggak ada basic musisi juga. Ya udah ntar diajarin, dikasih tahu gitu. Oh, nah jadi mungkin karena ya welcome juga, terus kayak ya ramahnya, jadi tertarik untuk datang terus kan jadinya, kayak wah teman-temannya ramah nih gitu. Berapa lama Kak, di gereja situ aktifnya jadinya? Pada akhir aku aktif di tim dramanya. Oke. Itu dari 2006 sampai terakhir ya di 2022. 2022? Iya. Dari 2006 sampai 2022? Iya, 2022 kayak aku masih drama juga deh, masih ikut drama. Karena pas ke Kodondi itu pas 2024. Nah, tar lu sebentar. Nah, itu gimana tuh Kak? Maksudnya kan gini, mulai ngegalaunya itu, kenapa bisa sampai ke Kodondi? Nah, itu perjalanannya gimana? Maksudnya apa yang membuat Kakak bisa sampai ragu? Kan ini lama At the nih, end gitu, maksudnya dari 2006 ke 2022 kan itu panjang tuh. Kenapa bisa sampai memutuskan bisa sampai ke studionya Kodondi tuh akhirnya? Sebenarnya kayak ya itu masalah, balik lagi sebenarnya lebih masalah internal, karena ada masalah internal. Jadi kayak udah mulai ngerasa kosong aja gitu, kayak ke gereja juga ya udah kayak rutinitas aja gitu. Maksudnya nggak ada rasa yang kayak gimana ya, kalau yang ya kayak kalau Wilda nih sholat kan ada rasa gimana ya sebenarnya gitu. Nah pas udah terakhir udah gitu karena masalah internal juga, udah gitu kayak ya karena masalah itu juga jadi kayak makin kosong, terus kayak berdoa juga ya udah at the end kayak ya berdoa ya Tuhan aja udah. Kayak udah ya berserah kepada alam semesta aja udah, pikirnya kayak gitu pada waktu itu. Nah akhirnya di kantor kebetulan aku kan suka nongkrong nih sama adalah teman-teman tongkrongan gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, terus ada satu orang lah pokoknya, maksudnya jadi pada akhirnya kita jadi ngopi berdua deh gitu. Terus kayak nanya-nanya lah aku, kayak dia juga sebenarnya nanya, lu ke gereja sebenarnya lu apa sih, maksudnya yang lu sembah tuh apa gitu, maksudnya ya lu menyembah siapa? Iya, terus kayak ya menyembah Tuhan lah kayak gitu. Terus ya awalnya ngomongin masalah aku juga, terus kayak sebenarnya kan ada beberapa aturan di Alkitab yang kayak gini, kata temanku kayak gitu. Terus menurutku ya udah kalau misalnya kayak gitu gampang aja, tinggal kayak gini gitu misalnya. Aku nggak bisa nyebutin rincinya gimana, cuma maksudnya karena itu akhirnya jadi ngobrol-ngobrol, terus lu selama ini beribadah tuh gimana? Ya udah, yang penting kok percaya aja gitu. Aku jawab kayak gitu. Nah mulailah ditanya, kayak menurut gue tuh agama harusnya pakai akal loh, maksudnya harus dicari loh sebenarnya. Kenapa harus pakai akal logika gitu? Kalau Tuhan pakai akal logika bukan yang nggak bakalan ketemu gitu. Akhirnya dikasih lah aku video Koko. Lu coba deh tonton ini, karena temen gue ini kebetulan emang ngikutin Koko Dondi tuh udah lama. Jadi ini kayaknya cocok mungkin buat lu, mungkin saat lu lagi mencari kayak gini, emang lagi ya galau, daripada lu lari ke yang enggak juga gitu. Akhirnya pas lihat, iya menenangkan juga ya waktu itu. Kebetulan videonya Keisha. Judulnya itu Cinta Yesus Masuk Islam gitu. Pokoknya cinta Yesus ya Islam gitu. Pokoknya kok kenapa kayak gitu. Nah pas nonton itu kan dijelasin di Matius bla bla bla, dan kebetulan pada waktu itu jadi setiap pagi di kantorku itu kita kan baca Alkitab bareng. Nah itu kebetulan lagi baca si ayat yang aku tonton itu, kayak kok bisa pas begini ya gitu. Jadi kayak mulai masa sih iya gitu, jadi tambah yakin kayak emang bener gitu. Maksudnya jadi tambah ragu yang emang bener selama ini yang gue sembah tuh bener gak sih gitu. Selama itu gue beragama tuh udah bener belum sih. Akhirnya nontonin lagi, terus akhirnya nontonin yang lain juga. Nah ngebahasnya kebanyakan kan Matius juga tuh, pas banget di kantor lagi bahas itu. Jadi kayak oh iya ya, ujung-ujungnya merujuk ke sana. Terus nah aku bilang, aku asal nyeletuk sama temenku nih. Kalau misalkan emang gue
pengen belajar tentang Islam nih, pengen mualaf juga misalnya, gue mau mualaf sama nih orang bisa nggak gitu. Oh. Sombongnya gitu, Iya, sombong ya langsung. Allah. Maaf ya, astagfirullahaladzim, itu sombong banget. Pasti kayak ya karena emang ya itu lagi Iya. lagi kosong, lagi Iya. kalut kayak gitu. Nah, aku bilang sama temanku gitu. Ternyata temanku itu diem-diem nge-DM di IG-nya Kodondi. iya Kodondi langsung. Dan nggak expect banget bakal dijawab karena aku pikir kan YouTuber biasa kan sibuk nih, Iya. kayak nggak mungkin lah, cuman Iya. ya udah paling cuman Ya konten-konten dia elah, doang. gitu Iya lah, kayak gitu gitu. kan. Terus dijawab seriusan, kok dijawab gitu. Kok dijawab ya? Nah, akhirnya dialihin ke adminnya kan. Nah, kebetulan Kak Suci waktu itu. Nah, atur jadwal, ketemu. Nah, jadwal yang udah tetepin itu kan tanggal 17 ya kalau nggak salah. Itu tahun di 2024. 2024. Juli 2024 tanggal 17. Oke. Nah, tapi kayak kita kan kerja nih. Heeh. Nah, aku udah cuti tuh, padahal tuh hari biasa kan. Oke. Nah, kita tuh udah cuti. Di hari itu ya? Iya, udah cuti. Terus, ternyata di-cancel. Sama Mbak Sama, Suci? iya, karena ternyata full jadwalnya. Maaf Oke. ya, gitu. Salah aja. Karena pokoknya apa keluar kota, apa kemana gitu. Nah, akhirnya di-cancel. Malah temenku yang kayak, ya kecewa juga nih kenapa di-cancel ya. Soalnya kan kayak satu udah cuti juga, terus kayak karena aku lagi mencari dia tuh Semangat mungkin banget. iya kayak semangat pengen biar lu dapet Iya. jawabannya dari yang bisa deh Iya, gitu. Kalau iya. dari omongan gue kan Iya. mungkin lu bisa ragu atau apa kayak gitu. Dari ahlinya. Iya kayak gitu. Terus akhirnya ya justru malah aku yang bilang ya karena kan kalau di Kristen kan disuruh yang sabar. Iya. Terus yang ya semua indah pada waktunya, Iya. semua ada waktunya bla 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 kayak gitu. Jadi ya aku bilang sama dia udah sabar. Nanti ya mungkin emang yang Maha Kuasa ini udah menetapkan waktunya yang pas, aku bilang gitu. Iya. Itu masih kayak syukurnya gitu di cancel. Kayak mungkin waktu itu belum siap kali ya. Iya. Mungkin ya Allah tahu kali ya. Iya. Mungkin kalau emang Belum saatnya. iya kalau hari itu jadi emang belum siap juga hatinya gitu mungkin. Ya kan Allah alam ya. Nah, akhirnya si temanku ini kebetulan mau ikut kajiannya Ustadz Hanan Ataki tanggal 20 Julinya. Di situ aku mikir, ini kalau gue ikut, gue udah pakai kerudung gak nih? Terus kata dia, ya udah pakai aja gitu. Tapi emang boleh masuk. Ya kan nggak ketahuan kalau lu Kristen. Emang lu ngomong kalau lu Kristen gitu. Akhirnya, ya udah coba deh gue ikut gitu. Itu H-1 akhirnya aku bilang, ini gue mau daftar masih bisa nggak nih? Gitu. Terus temenku langsung daftarin. Di situ pertama kalinya aku coba pakai kerudung. Insya Allah. Dan kayak ternyata gue cakep juga pakai kerudung ya gitu. Nah, Kayak berarti adem gitu. dari situ setelah dari yang cancel itu ke tempatnya Kodondi berapa? Akhirnya Nah. setelah itu berapa lama? Setelah Ustadz Hanan Ataki itu, dari situlah mulai kayak mungkin Dari 20 Juli itu. kayak Allah siapin dulu kali ya. Udah lu Iya. coba ikut aja. Nah, mungkin kalau Kodondi emang udah levelnya udah berat nih. Karena ngomonginnya udah langsung ke bedah Iya, kitab soalnya iya. kan. Dikuliti ya, Wak. Iya, bukan lagi. Kupas tuntas. Bukan lagi. Jadi itu kayak diademin dulu mungkin Iya. hatinya kayak gitu. Jadi pas ikut kajian itu, karena waktu itu aku memutuskan ke gereja juga pas SMA itu karena aku ngerasa kok gue sholat juga doa gue nggak dijawab-jawab ya gitu. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Kok kayaknya juga sama gitu. Nah akhirnya ya sampai akhirnya bisa melenceng jalannya waktu itu ya kayak gitu. Nah mungkin pas ikut kajian itu diademin dulu, terus mungkin dinetralisir dulu yang akhirnya sholat isya. Karena kan sebenarnya bisa aja bilang lagi haid gitu, aku nggak ikutan, tapi ya sedikit banyak kan masih inget ya kayak gerakannya, terus step-stepnya. Jadi pas ikut, pas imam baca Al-Fatihah itulah yang di situ aku pecah lah gitu, maksudnya nangis lah gitu, sedih banget. Karena kayak dulu dengan sombongnya kayak enggak, gue Al-Fatihah masih hafal loh kayak gitu. Tapi pas denger di situ kayak hati tuh terenyuh aja gitu, kayak apalagi di situ dibilang kayak kita boleh tantrum sama Allah, Iya. tapi jangan sampai tinggalin dia. Nah, Iya. pada waktu itu aku ngerasa aku udah meninggalkan gitu, udah memutuskan untuk berpindah lah pada waktu itu. Jadi kayak di remind gitu lah. Akhirnya
jadinya ke Kodondi itu tanggal 27 Juli. Nah, Jadi seminggu setelah kajian itu. oke. Nah selama seminggu itulah yang pertempuran hati lah itu. Kayak akhirnya berdoa aja kayak, ya Tuhan kalau misalnya emang jalan yang benar itu Engkau tunjukkan di sini, ya tolong kuatin hati aku juga gitu. Tapi ini aku terharu. Jadi tuh bener-bener yang emang itu aku mikir aku cari tujuannya dulu. Tujuannya aku mencari Tuhan, aku mencari Allah itu untuk ketenangan hati aku sendiri. Aku merinding tau. Iya maksudnya Kok sedih sih? nggak tahu aku terharu sendiri. Sama aku juga mau nangis. Jadi Gue terlalu emosi nih kalau udah kayak gini. iya aku nggak tahu kenapa malam ini tumben banget tahu nih Kak Wilda nih. Iya jadi emang aku tetepin, maksudnya bener gak sih? Jangan karena temen aku yang Iya. udah kasih tahu Kita ini fokus ke itu, tujuannya iya dulu kan kayak sih. gitu. Kayak even kalaupun gue udah nggak temenan lagi sama temen aku yang ini juga, gue bakal tetap di sini nggak ya gitu. Karena satu, Islam tuh nggak gampang. Dari kecil aku udah tahu kayak gimana. Kayak ya dulu sesimpel aku pengen cobain apa sih babi rasanya gimana Iya, kayak gitu. Nah itu aja kan harus puasa, terus puasa Ramadan itu berat banget loh kayak gitu. Terus ya nyari untuk ketenangan aku dulu, pokoknya untuk hati aku dulu gitu tujuannya. Jadi ya at least aku nggak kesini karena orang gitu. Jadi selama seminggu itu aku coba berdoa ya, minta sama Tuhan sampai akhirnya hari Jumat sebelum kesini, hari Jumat itu aku coba berangkat kerja dari rumah ke kantor. Itu aku mulai bismillah sama ya subhanallah. Ya itu dari dalam hati, karena dulu kan setiap habis sholat taunya cuman kayak subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, cuman kayak gitu. Astagfirullahalazim, ya gitu aja. Jadi sepanjangan jalan aku sambil bawa motor itu aku nyebut kayak gitu, dan pas udah nyampe mau daerah dekat kantor aku tuh aku udah nyebut di dalam, maksudnya udah di dalam hati aku udah bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau emang di sini Allah, ya Allah tetepin jalannya, minta tolong dimudahin aja. Karena aku tahu yang bakal aku hadepin itu Nggak bakal mudah. berat banget gitu. Jadi karena ya itu satu ya, karena Aku jadi pengen nangis. iya, nggak tahu kenapa aku terharu. Kok gue sedih juga. Dulu ngobrol sama Kodondi sampai begini. Karena emang terharu itu gitu, karena emang semenyentuh itu yang aku mikir. Dalam banget gak sih Kak? Artinya, maksudnya yang dirasain kayak gitu? Iya, karena kayak awalnya aku mikir kan kalau kesini gue emang harus langsung syahadat gitu ya dulu. Iya, awal-awal iya. mikirnya gitu kan. Nah tapi pas serangkaian kejadian itu, dari mulai janjian di cancel terus ikut kajian, yang kok hati gue kayak ada yang tampar gitu ya. Iya. Pas denger Al-Fatihah tuh, padahal setiap hari itu dengerin azan setiap ini tuh kayak, ya udah lama gue gak denger azan kayaknya gitu. Setiap maghrib tuh kayak lebih sendu tuh, Iya, berasa iya, banget iya. sebenarnya. Terus apalagi pas dulu kan aku ya kebetulan tinggal daerah Otista juga, setiap Sabtu suka dengerin kajian. Jadi dari majelis taklim dekat rumah itu suka ada kajian. Itu sering dengerin sebenarnya, kayak iya bagus juga nih Ustadz nih ngomongnya, ceramahnya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau di flashback lagi gitu ya, sebenarnya kayak ya Allah tuh nggak bener-bener tinggalin aku lah gitu. Kayak sebenarnya dia udah selalu mencoba buat masuk, cuman karena hati aku aja masih buta lah gitu, masih nyaman lah Nah gitu. setelah itu Kakak di tanggal 27 Juli itu ketemu sama Kodondi akhirnya. Tanggal Nah 27 itu diskusi. Iya, awalnya aku meyakinkan dulu kalau yang isi yang aku baca ini, isi kitab yang aku baca ini ngerujuknya ke satu Tuhan. Nah akhirnya kalau udah dijelasin di situ kayak, ya contoh kayak perbedaan aja yang makan babi. Ternyata di Alkitab juga ada loh aturannya. Terus ya kalau misalnya
maksudnya kita masuk surga kan harusnya bertobat. Kalau misalnya sebelum zaman Yesus orang bertobat itu masa masuk neraka semuanya, kayak gitu-gitu lah. Jadi iya Berapa juga lama ya. tuh Kak waktu kemarin diskusi sama Kak Dodi? Kayaknya 4 jam ya, kurang lebih. 4 jam. Apa yang dirasa pas pada saat diskusi itu tuh, apa sih yang dirasa? Maksudnya kayak kebenaran apa aja yang Kakak dapet selain dari si Matius itu? Lebih ke ternyata benernya kata temenku gitu, lu cari Tuhan itu pakai akal dulu pertama. Kalau lu membaca sesuatu itu coba cari rujukannya, karena nggak mungkin ada orang juga yang berani ngeklaim dirinya itu Tuhan gitu. Dan semua isinya di situ emang ngerujuk ke ya aku ini juga utusan gitu. Oh iya masa iya juga ya, kan setiap ini ada gurunya. Tapi terus aku tanya-tanya terus deh si Koko juga, aku juga kadang lupa ya maksudnya apa yang aku tanyain. Ternyata iya juga ya, benar juga ya, maksudnya emang ya di dunia ini ya ada satu kebenaran gitu, satu Tuhan namanya ya Esa gitu, nggak ada yang lain. Ada dua, iya nggak mungkin ada dua, apalagi yang tiga tidak, gitu maksudnya. Tidak berbentuk manusia dan tidak berbentuk apapun. Iya betul, kayak iya benar juga ya. Kadang kalau kenapa orang bule, kenapa nggak dari Jawa aja, kalau misalnya kan apalagi aku di Jakarta, kenapa nggak orang Jakarta aja gitu. Bener juga sih. Terus akhirnya ya mulai karena udah Jumat itu juga udah menetapkan hati gitu. Hari Sabtu paginya aja masih ada kayak yang bikin ragunya tuh kayak si temanku ngirimin video. Taruh. Itu si tadi kan Kakak diskusi 4 jam nih. Itu langsung syahadat atau pulang atau? Oh nggak langsung. Langsung syahadat? Iya. Karena bang Jumatnya kan aku udah mantepin hati. Pas Sabtunya ya aku juga dari pagi pas bangun aku udah siapin hatinya untuk ya udah kalau misalkan emang aku pilih ini, nggak mungkin ya Allah tinggalin gitu aja gitu, nggak mungkin seberat apapun pasti bisa aku jalanin ya gitu. Karena aku udah tahu bakalan ini resikonya sih gede sih, apalagi konotasi Islam itu kadang di mata orang-orang kan kayak luar biasa ya. Iya. Masa ya negatifnya lebih banyak. Jadi kayak aku mikirnya jangan sampai orang mikirnya lu ngapain, karena pasti banyak hal yang harus ditahan, hal yang harus dari diri aku juga harus ya aku kurangin dikit-dikit, karena ngapain lu pindah ke sini, lu sama aja masih kayak gitu-gitu lah. Jadi ini pasti berat banget, tapi nggak mungkin Allah nggak mungkin tinggalin gitu aja gitu. Dan setelah dari kemarin ya diskusi terus langsung syahadat di saat itu, rasanya gimana Kak? Hatinya apakah lebih plong atau lebih tambah emosinya tambah dapet atau gimana nih? Aduh, kayaknya gue berduraikan air mata terus. Aduh, kami berdua sama-sama nangis. kalau ditanya emosinya tambah dapet, tambah pecah lagi. Karena ya apalagi temenku kan suka bilang ya berbisik di tanah terdengar di langit, ya itu. Jadi ya pas kan waktu itu kebetulan lagi nggak usah sedih. Kebetulan lagi haid kan pas kesini lagi halangan. Nah pas udah selesai coba kayak ya awalnya masih belajar kan, dapat buku dari Koko tuh kayak tuntunan sholat juga. Sama temenku juga dibantu kayak ayo coba refresh doa iftitah, hafalin lagi. Oh iya, karena dulu pernah, jadi nggak terlalu sulit kan, maksudnya bacaan sholat masih sama kok gini-gini ya, maksudnya nggak akan berubah lah gitu. Terus udah inget, nah ya udah pas udah selesai, aku nanya nih udah selesai nih kan, ada harus mandi apa gitu, mandi besar kayak gitu. Terus itu gimana caranya? Nah dikasih lah YouTube sama temenku juga nih tata caranya kayak gini. Oh niatnya gini. Ya terus masih yang masih baca-baca gitu, terus masih ngeliatin ininya, terus udah gitu pas nyoba sholat pertama kali itu subuh. Aku subuhan itu di masjid yang jaraknya 10 menit dari rumah. Jadi aku kabur pelan, aku bangun pagi-pagi. Olahraga.
Aku keluar dari rumah, sholat di situ. Nah pas jamaah pas sujud itu sih yang pecah banget, yang aku kayak wow gila ya, maksudnya udah lama ya aku nggak ngerasain kayak gini gitu, yang bener-bener ya lu ngapain doa pakai perantara dulu, kenapa nggak langsung aja kayak nggak tau kenapa aku dapat aja di kepalaku gini kayak misalnya oh iya ya kalau ada orang salah sama aku kenapa harus minta maaf lewat anakku dulu gitu, terus baru ke aku kenapa nggak langsung ngomong aja sama aku gitu. Oh iya juga ya, bener juga, kayak bener-bener langsung ngomong pas sujud tuh kayak berasa lagi dibelai-belai aja gitu, jadi lebih apa ya emosinya, feel-nya sih kayak iya lebih menenangkan ya gitu. Kayak gitu sih, jadi akhirnya iya makin deep aja gitu. Dan kayak sholat itu malah kalau udah selesai tuh kayak ya kok sholatnya udah selesai. Ya udah selesai lagi Ya cuma sebentar doang ya kayak gitu. Nah dari pas syahadat itu, nah respon keluarga inti itu jadinya gimana? Awalnya aku masih ngumpet-ngumpet karena kan aku berdua Berapa mama. lama? Aku berdua mama doang di rumah. Cukup lama lah itu 2 bulan 3 bulan sampai aku mau ngaji sebenarnya. Aku pikir aduh ngaji masa aku ngumpet-ngumpet juga gitu. Kenapa nggak di rumah aja sih, pikirku gitu. Kayak ya udahlah, akhirnya aku beraniin sholat di rumah. Di situ mamaku mulai sinis. Itu sholat isya kalau nggak salah, sholat isya aku lagi zikir, aku pas banget baca alhamdulillah terakhir, itu mamaku lewat. Kakak memberanikan diri untuk sholat di rumah gitu? Iya, jadi ya udah gitu sholatnya tuh di ruang yang lewat, mamaku pasti lewatin gitu. Jadi ya udah aku pas udah zikir, Kayaknya gue harus belajar nih. aku kan ya zikir masih ingetnya masih yang itu, subhanallah, astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah gitu. Pas alhamdulillah terakhir itu mamaku lewat mau ke toilet. Nah habis itu, mulailah mamaku kesel, dia bilang ke teman-temannya kalau si Ria nih pindah agama gara-gara temennya nih, bla 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 kayak gitu. Karena kan ya biar gimana, mamaku Kristen sendirian sebenarnya di keluarga. Kayak gitu. Jadi akhirnya aku teman-teman mamaku mayoritas muslim semua. Kebetulan alhamdulillahnya teman-teman mamaku pada bilang sabar aja ya Neng, kalau misalnya ini ngomong aja sama mama. Awalnya kan aku nggak ngomong, maksudnya langsung aja aku ambil keputusan itu kan. Ngomong sama mama mungkin mau denger aja gitu kali. Akhirnya ya udah aku beraniin diri, aku bilang sama mamaku, aku minta maaf, aku memilih untuk ya balik lagi belajar Islam, aku mau bener-bener memperbaiki diri aku udah banyak hal yang udah aku lewatin, aku cuma pengen ya akunya mencari ketenangan aja juga. Jadi aku mau fokus sama diri aku, hati aku ke Sang Pencipta gitu. Aku bilang kayak gitu sama mamaku. Aku pindah kayak gini bukan buat jadi nggak bener kok gitu. Maksudnya aku buat benerin diri aku, bukan karena ikut-ikutan juga. Terus awalnya mamaku kecewa lah karena dia pikir kalau gue mati gimana gitu, siapa yang doain gue, bla 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 kayak gitu. Terus aku bilang kalau emang mau secara yang kayak sekarang secara Kristen juga nggak apa-apa, maksudnya aku juga nggak masalah gitu, akunya nggak yang ngelarang apa gimana kayak gitu. Terus ya aku benar-benar minta maaf ya, nangis-nangisan sama mamaku lah berdua, yang akhirnya dia sekarang ya udah malah kalau temen yang ngasih kerudung malah sekarang kayak nih ada kerudung nih dari si tante ini gitu, mau nggak? Ya udah boleh gitu. Nah kemarin itu berarti setelah itu respon teman-teman kerja biasa aja semuanya atau diasingkan? Sangat diasingkan lebih tepatnya. Tapi kalau ngomongin itu aku sebenarnya agak sedikit trauma aja ya, karena akhirnya jadi masalah besar karena waktu itu di podcast sebelumnya Koko sempat nanya waktu itu gimana udah hijaban belum. Aku padahal cuma jawab belum bisa kok karena belum boleh. Terus ya akhirnya aku dibilang ya ini itulah pokoknya akhirnya dituduh ini itulah, jadi ya udah mungkin emang karena udah underestimate juga. Terus karena emang ya namanya keimanan mereka udah terlalu ya namanya mendalami, maksudnya beriman banget lah gitu. Jadi mereka pikirnya
aku yang meninggalkan Tuhan gitu. Kalau kata mereka gitu. Nah kemarin itu berarti dapat, oh aku tahu berarti kakak yang 2022 kan Apanya tuh? syahadatnya 2024. 2024 kok 2024. Nah 2024 nah itu berarti kan biasa tuh kalau kita kan kayak aku nih garda dapat guru ngaji. Nah itu ngomong-ngomong tadi di spill dikit kakak udah pinter banget ngajinya. Enggak gitu ya. Bisa, enggak pinter banget. Mau Alhamdulillah. dong Mau apa ini? dengerin. Ada aku Baca Quran. Bisa lah, maksudnya belum enggak yang pinter. Ayolah. Ya udah boleh, tapi aku lagi ini halangan, aku pakai handphone aja nggak apa-apa. Boleh pakai handphone. Tenang, udah disiapin. Aku suka si ayat ini, si surah ini karena sama mengajarkan hal yang kalau kita berbuat baik, ya kebaikan itu datang ke kita. Kalau kita berbuat buruk, ya keburukan itu juga datang sama kita. Aku maksudnya gini, aku kan masih baru ya, maksudnya masih baru, masih terbata-bata baca Qurannya gitu. Sama tahu nanti bisa lancar seperti Karya gitu kan, makanya ayo dong please. Aku insya Allah ya, maksudnya aku juga nggak terlalu yang ini banget ya, aku grogi. Enggak lah. Insya Allah. Aku coba ya. Surat Az-Zalzalah. Apa? Az-Zalzalah. Oh, surat Az-Zalzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillah. Saya bersama dengan teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah insya Allah akan mengadakan acara kurban di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kecamatan Rio Pekava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, tanggal 27 Mei 2026, yang mana di desa ini yang sudah menjadi binaan daripada Lasnas Dewan Dakwah dengan 60 kakak, kira-kira 200 sampai 250 warga, insya Allah juga bisa merasakan daging sapi kurban ya. Selain itu ada program tambahan, yaitu program sembako untuk para mualaf sebesar 500.000 per kepala. Juga ada program pembangunan masjid sebesar 355 juta rupiah. Buat para donatur yang budiman, silahkan yang ingin berpartisipasi untuk mendapatkan segala kebaikan bisa mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah ini. Semoga kita semuanya dibalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk top apa pahala bersama Lasnas Dewan Dakwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yashdurun nasu aftatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Sadaqallahul azim. Ya ampun, Masya Allah, subhanallah, ya ampun. Aku merinding dari tadi. Aduh. Ih, terharu. Iya, kok kalau ini kenapa mengandung bawang begini? Aku nggak nyiapin bawang kok. Tapi ya ampun, keren banget sumpah. Tapi Aku ya, masih terbata-bata banget tau Kak. aku malah bersyukurnya juga yaitu dikasih lah sama Garda Mualaf juga fasilitas buat guru ngaji, karena aku mikir kan ya dulu aku setengah mati gitu, jadi tanteku itu berapa kali manggil guru ngaji, aku mentok di Iqra 5, udah habis itu kayak nggak pernah ngaji lagi, nggak tahu apa-apa, jadi makanya kayak ya udah hilang gitu aja gitu. Jadi sampai akhirnya kayak sekarang alhamdulillah banget ya, bener ya, masa kayak ya Allah gak tinggalin gitu, emang oh ternyata ada ya Kak gitu, disiapin, iya isi aja, waktu itu kata Kak Suci juga gitu, jadi iya isi aja ininya formnya ya, nanti coba kita cariin. Terus ya alhamdulillahnya dapat guru ngaji juga, apa ya karena masih muda juga, jadi enak gitu ngajarinnya, pas lah gitu. Nah jadi kayak pas baca aja tuh kadang suka terharu, aku pengen nangis, aku kayak gak nyangka bisa gila, alhamdulillah ya, Masya Allah banget aku bisa baca ini. Iya, maksudnya kok bisa ya gitu, sampai pernah waktu itu lagi ngaji, kenapa Kak kata dia gitu. Iya, aku terharu aku bisa baca ini. Kayak gitu. Ya ampun, seru banget ya ampun, bener-bener luar Tapi biasa. apa ya, pelan-pelan kita sama-sama belajar. Tapi 2 tahun cukup, maksudnya aku tuh 2 tahun itu cukup oke ya, maksudnya bener-bener Masya Allah banget loh Kak. Iya. Luar biasa ya, maksudnya bisa gitu. Karena tapi memang bener sih kalau dipikir-pikir nih kan, kemarin itu Kakak berapa kali dapat dari Garda Mualaf? Apanya? Guru ngajinya berapa kali sesi, berapa kali pertemuan? Kalau dibilang tuh udah offside. Oke. Sampai berapa ya tadi? 38 sesi, harusnya cuman 32. Apaan, 28? Apa kok? 80. Lebihnya banyak. 8 dia lah. Makanya Masya Allah banget sampai terakhir Makanya kayak kalau 80 sesi kalau nggak bagus begini mah cuma ya. Makanya kan tadi gue bilang kan Kak. cuma kayak nada masih belum yang bisa Iya, kalau gitu kan palingnya ya aku pikir ya Allah, ini aku bisa baca aja kayak sesuatu banget gitu, kayak aku nggak percaya sama diri aku sendiri malah. Gua aja udah selesai nih 32 nih. Oh Udah pas. Tapi masih karena kemarin itu aku tuh jadi ini apa namanya? Di Iqra 4 aku ngulang-ngulang terus karena aku minta di pengulangan. Jadi kemarin udah selesai, baru pas masuk Iqra 6 gitu. Tapi memang aku bilang sama gurunya tetap lanjut walaupun Garda Mualaf selesai, aku pribadi ke dianya gitu. iya emang Karena sangat penting banget, perlu banget. Karena gitu. yang penting kita bisa bacanya dulu, abis itu kayak sehari-hari, maksudnya aku juga kan ya coba baca, aku baca artinya gitu. Apalagi waktu itu Koko juga sempat kasih ya itu bahasa Indonesia gitu, jadi aku oh ternyata ini artinya kayak gitu, dan itu lebih deep lagi sih, lebih maksudnya ya lebih dalam aja gitu, kayak udah bisa baca Arabnya terus tahu artinya gitu, kayak ya Allah keren banget ya. Ria, waktu tahu arti ayat-ayat Quran itu rasanya gimana? Merinding aja sih kok, kayak Terus waktu sholat baca ayat yang udah dihafalin, terus tahu artinya gimana? nangis kok. Kayak ya Allah, ternyata maksudnya seserem ini juga gitu ya, maksudnya dunia itu benar-benar hanyutin kita juga, terus kayak toh lebih ke diri sendiri, kalau aku kayak apa yang aku lakuin bisa, iya benar bisa balik ke aku juga Beda gitu. belum ya, Ben? Belum ya? Itu pas sholat itu bener-bener wah, Sholat, baca ayat Quran dalam bahasa Arab tapi tahu artinya. Terus meresapi. Belum. itu dari atahiyat aja bisa mewek sampai terakhir. Karena emang sedih itu gitu. Karena kalau aku kan tipe yang gini Kak, aku selesaikan dulu
walaupun udah baca-baca dikit tapi masih terbata-bata gitu, masih banyak terbata-batanya, jadi belum terlalu fokus. Jadi aku bilang sama guruku tuh bilang, jadi sekarang tuh udah masuk Iqra 6, tapi sesekali Iqra 6, sekali-sekali selipin baca Qur'annya nanti untuk pertemuan berikutnya. Jadi memang harus aku tipe yang kayak gitu. Jadi selesaikan dulu, baru nanti bisa diselip-selipin. Nanti gini Will, kalau lu udah mulai baca Quran, terus di satu ayat lu kok kayaknya nggak bisa-bisa, Iya. kelihatannya kok kayak nggak bisa-bisa, salah mulu gitu. Iya, salah mulu gua ada tuh. Nah, lu harus mikirnya begini, Allah lagi sayang sama gua. Sering Karena tuh. itu pahalanya Kenapa? gede. Kenapa? Karena lu disuruh ngulang-ngulang terus. Ada Gitu. tuh kemarin pas kan Iqra 6 itu kan panjang banget kan. Iya. Panjang Itu banget, karena luar biasa kan. Sebenarnya kayak kutipan-kutipan ayat di Iya, Quran iya kan, sebenarnya iya kan. Panjangnya luar biasa kan tuh, gitu kan. Dari apa gitu, kok gue mentok di sini, kesini susah banget. Ulang lagi kan, gue bukan tipe orang yang ngulang dari tengah lagi, gue nggak mau, gue ngulang lagi dari awal. Oh. Aku tipe yang kayak gitu Kak. Jadi kalau Bagus misalnya, dong. makanya sampai guruku sampai kita lamanya di sini doang Kak, kata dia. Tapi maaf ya, gue Iya nggak apa-apa, maksudnya kalau emang caranya kita Iya, buat mengerti iya, bisa gitu. kayak gitu ya lebih mentok nih di tengah nih, dari tengah udah mau ke akhir, salah nih di akhir, ulang lagi dari awal. Aku gitu. karena emang bener gak sih yang depan tuh udah lancar Iya, gitu, gitu. kayak mau make sure juga Iya, kan. cuma make Iya, sure bener-bener. doang gitu. Oh, tapi ya bagus juga cara belajar Iya. kayak gitu kan. Jadi malah harusnya lebih paten lagi gitu. Tapi enggak, belum, masih kadang aduh terbata-bata banget tuh, jangan deh. Jangan diuji. Ya kalau Jangan dites. kebetulan waktu itu guru ngaji gue kan karena ya kebetulan buat bacaan sholat tadi tuh. Iya. Jadi rojaah surah juga. Nah, jadi dari Anas sampai ya kita naik-naik terus kayak gitu. Jadi buat ini biar yang penting sholatnya biar bisa ada ayat pendeknya, ada surat pendeknya gitu. Dari Quran, kakak udah hafal berapa surah? Yang biasa untuk dibawa setiap sholat itu udah hafal berapa surah? Berapa ya? 15 apa 13 ya? Masya Allah. Maksudnya udah lumayan lah 13 ya, Iya, Pak? iya. Berapa? 13 ya. Dari 13, Anas alhamdulillah. Keren 13 juz. Masya Allah banget kok. Itu aja udah wow. Iya, Masya aku- Allah semua. Alhamdulillah banget semua, keren banget. Pasti iya karena juga pikir "Ih, kapan lagi? Udah guru Wilda, ngaji Wilda udah gratis. bawa surat, Nggak usah dites. Loh, bukannya itu trikul. Trikul. Trikul terus juga gak apa-apa ya. Iya. Yang penting kan menghayati, yang Iya. penting kan dari hati. Ya nggak apa-apa, yang bilang nggak boleh siapa? Ya udah sih. Ya, nambah dong. Iya. Nambah ke atasnya lagi. Iya, nambah ke atasnya lagi. Minimal paling nggak gini, maksud gua kalau kita masih baru-baru belajar, kalau lu udah hafal kira-kira 14 atau lu berapa tadi? 13. Kurang dikit sebenarnya. Kalau lu udah berapa ya? 8 berarti kali 2 14. 14 di luar Al-Fatihah. Itu lu udah bisa tarawih sendiri gitu maksudnya. Oh iya benar. Sunnah sendiri di rumah. Minimal berarti berapa? 14 atau kalau bisa tambah lagi 3 tambah 3 5 berarti ya 20 lah ideal lah buat tarawih sendiri sampai witir gitu. Itu yang ideal minimal itu ya karena 8 rakaat aja udah kali 2 udah berapa? 16 kan? Tambah Al-Fatihah 17. berarti 17 tambah witir 2 plus 3 Plus 3 tambah 5 22. 21 per 22 lah. Aman lah. Itu lu bisa witir sendiri. Bisa tarawih sendiri terus witir gitu. Mantap. Mantap. Target Itu nggak ya. ulang-ulang gitu aja. Palingnya ada Yang diulang cuma ganti. Al-Fatihah. Iya. Itu target kayaknya. Itu target. Itu kayaknya Pelan-pelan. enggak, itu kayaknya sebenarnya itu secara nggak langsung nyuruh aing secara cepat Target untuk Wilda. Dan jangan ditinggalin hafal ayat kursi. Iya, alhamdulillah sih udah hafal sih Ayat kok. kursi itu gue lagi proses menghafal itu agak sulit ya.
Awalnya susah. Susah Tapi banget, tuh jujur aja nggak ya. tahu, pokoknya jadi kebiasa kayak setiap pagi, apalagi gue udah nyampe kantor juga nih. Maksudnya setiap habis sholat baca itu, terus nyampe kantor baca itu, Iya. terus ya Nah, buat Wilda, Iya, ayat gue lagi kursi. ngafalin, itu susah banget. Kalau Gini. jujur aja masih belibet bener gini, lagi gini. proses itu. Ayat kursi itu akan jadi gampang kalau setiap hari lu denger. iya, Cobain. bener-bener. Lu naik motor Sama kayak nih. denger lagu. Iya. Lu naik motor, berangkat kerja, pulang kerja, lu di jalan dengerin ayat kursi, cepet hafalnya, bener. Gua dulu gitu. Surat dari, apa kok? Dari kos-kosan sampai ke proyek 2 jam. Udah sepanjang jalan cuma dengerin aja ayat kursi. Cepet hafalnya. Iya, Masih dia seminggu lah. berapa ayat tuh ya? Ayat kursi. Maksudnya dia ada 255 itu ya? Atau 155 tuh? 155, Iya itu. 155. Nah itu dengerin terus, bener kalau kata Iya, aku iya. ngikuti itu. Gue dengernya kalau tiap hari denger itu apa namanya zikir pagi petang. Ya, zikir Itu juga boleh. bagus. Kalau di jalan, dan itu juga pengantar gue tidur sekarang. Iya. Iya, tapi kalau lu ini dalam tanda kutip Iya, lu ngincer, iya. lu pengen hafal ayat atau surat tertentu, itu sering mungkin lu dengerin. Iya. Kalau lu sering denger, pasti cepat hafal. Terbiasa. Iya, Bener. iyalah kayak Bener. kayak lagu juga kan kita kan Iya. kalau angkatan kita kan dan lu kan pakai Walkman kan. Iya bener. Sampai diputer-puter tuh. Apa ya di Iya. Bener. Iya kayak gitu. terus kakak 13 surah. Subhanallah banget ya ampun, Iya alhamdulillah. masya Allah. Aku juga nggak nyangka. Makanya pas kalau pas udah lagi ngaji tuh lagi rojaah itu tuh suka tiba-tiba ya netes aja sendiri gitu kayak ya Allah bener juga ya, maksudnya nggak nyangka ya gitu. Terus ya misalnya lagi mau ngafalin surat apa, aku biasanya tuh baca dulu artinya sebenarnya. Jadi biar aku tahu ini surat ini tentang apa sih gitu, kayak lagi ngomongin apa sih gitu. Jadi biar pas ngafalinnya makin menghayati. Jadi udah gitu aku kan kalau guru ngajiku itu dia setiap pertemuan tuh 1 ayat. Kalau misalnya emang pendek bisa langsung 2 ayat gitu. Nah, jadi lebih cepet. Jadi nggak langsung disuruh 1 surah gitu, nggak. Jadi dicicil. Nah itu yang bikin cepet sih. Terus ntar setiap perjaya ulang dari apa Anas sampai yang mau kita hafalin ini. Jadi kayak gitu terus. Jadi pasti hafal gitu kan. Kayak gitu. Nah setelah berarti kan 2 tahun ya kak, gimana setelah jadi memutus, oh ya dulu kan belum berhijab, untuk memutuskan untuk berhijab itu kapan kak? Dari pas setelah mualaf? Jadi tuh sebenarnya awalnya itu aku bilang ke temanku ini ya, Iya. nanti gue kalau udah jadi gue udah mualaf, gue nggak mau pakai kerudung ya, aku bilang gitu. Gue nggak mau pakai kerudung gue pokoknya. Aku bilang gitu sama dia. Tapi nah pas yang aku coba ternyata nyaman juga ya gitu. Nggak tahu kenapa dari hati tuh kayak malah kok lebih nyaman, terus lebih aman aja aku kemana-mana tuh kayak nggak worry aja gitu. Walaupun maksudnya kayak ya yang pakai kita ketutup aja, kadang masih ada orang yang suka kurang ajar gitu ya. Gimana kayak waktu dulu gitu ya, iya bener juga ya. Apalagi aku kayak pulang kerja kadang suka lembur, pulang malam. Jadi aku ngerasa aman aja, kayak ada yang melindungi diriku aja gitu. Jadi itu datang sendiri aja. Berapa lama dari pas mualaf? Dari pas ikrar? Kalau dari pas ikrar itu sebenarnya kan nyoba tuh sehari itu. Kan 1 hari yang sebelum pas di usaha tangan kaki, sebelum ketemu sama Kodondi kan itu kan udah nyoba tuh. Nah pas dari pas ikrar memutuskan untuk berhijab itu sebulan kali ya. apakah langsung lepas copot atau lepas pakai atau langsung brok nggak lepas? Awalnya masih belum malah. Kayaknya sebulanan deh kayaknya. So aku bilang sama temanku, kayak gue pengen coba deh sehari gue pergi sama lu, gue coba pakai kerudung kali ya gitu. Nah pas nyoba itu kayak, iya nyaman juga ya. Ternyata ada rasa adem aja gitu. Jadi kayak wah, udah gitu baju-baju aku kan ya gitu lah. Jadi gue nggak ada baju tangan panjang lagi, aku bilang gitu. Jadi mulai yang kalau searching di apa namanya e-commerce tuh udah mulai nyari
baju panjang, terus kayak gamis ini lucu juga ya, Iya. setelan ini bagus juga, jadi kayak jadi tertarik aja gitu awalnya dari situ. Nah kayak kesini-sini udah terbiasa aja. Ini kalau keluar malah ke depan warung aja, warung kan depan gang rumahku kan, ke situ aja kalau nggak pakai kerudung kayak aneh aja gitu rasanya. Kayak aku ngerasa aneh aja gitu, malah kok gue berasa kayak malah Orang asing. iya malah Kayak kayak bukan naked dari aja gitu, berasa nggak biasa. Padahal dulu mah ya Iya. sembrono banget lah pakai baju kayak gitu. Kayak sekarang Nggak malah sembrono, gitu, terbiasa. cuman kurang bahan dikit. Iya betul. Nebusnya kurang banyak soalnya di Iya, tukang jahit. Bener lagi. Kayak gitu. Setelah itu berarti mutusin itu dan segala macam. Perasaan sekarang setelah menjadi wanita muslimah apa sih Kak? Lebih gimana? Lebih tenang saya. Lebih tenang. Tenangnya dalam arti ya nggak ada Allah yang jagain gue gitu. Ada Allah jagain aku, ada ya kita hidup udah ada panduannya juga kok. Masa santai aja, nggak usah pusing mau ada masalah kayak gimana, mau kita ngadepin hari berat kayak gimana, ada solusinya kok gitu. Jadi aku rasa udah ya plong aja, udah nggak yang aku bawa-bawa terus, bebannya juga nggak mau yang aku pikirin terus, jadi serahin aja. Kayaknya malam ini mengandung bawang kita ya. Tahu nih. Ya roller coaster ya, naik turun. Di bawah. Nih, Wilda bawa bawang bombay dia kok. Tajem. Oke. Kak, makasih ya untuk malam hari ini. Luar Aku yang biasa. Aku yang terima kasih diundang terus ke sini. Kak, mau minta pesan-pesan sama teman-teman yang muslim, sama teman-teman yang belum muslim. Boleh kasih pesan-pesannya untuk teman-teman yang muslim? Pesan apa lagi ya? Ya aku sih cuma mau bilang ya sungguh-sungguh lah, masa berdoa tuh kita sungguh-sungguh percaya sama Allah, kalau Allah itu pasti tuntun kita, Allah pasti jagain kita, dan Allah pasti kasih kita rezeki yang di luar dari kemampuan pikiran kita. Untuk yang teman-teman yang belum muslim, Kalau teman-teman yang belum muslim ya apa ya? Tetap menjaga kedamaian dimanapun kita berada. Seperti itu. Ya aku tidak Kombitan. ngeri ya kok. Itu harus dari hati ya. kalau soal itu ini apa namanya, kupas tuntas bersama Kodondi. Iya, itu harus ada segmen Tapi gua ingat khusus. dulu waktu dia datang, yang gua tanya dia sampai mukanya bengong, gua ingat banget mukanya dia ketika gua tanya gini. Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan? Iya. Iya. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati kan? Iya. Ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi kan? Iya. Gitu kan. Terus gua tanya dia, Tuhannya berapa? 3, dia bilang langsung. Atau lu 1? Iya ya, kata gitu. Kalau gue Iya. iya lagi. Iya. Kalau gue kan iya lagi. Iya ya ada 3 gitu, aku bilang gitu masih kamu. Iya ya ada 3 ya. Kok banyak banget. Kalau gue iya lagi. Iya aku nontonin dirimu kocak banget. Si iya lagi. Iya makanya. Iya lagi. Tapi kan kalau dipikir-pikir, ya memang benar kan, maksudnya dalam Kayak representasinya kan kayak seolah-olah kenapa dibilang 1 gitu iya ya. gitu. Tapi kok ada bertigaan. Iya. Nongol bareng gitu. Iya Nongol bareng tuh sampai dibilang, emang Tuhan bisa multiplikasi? Oh, gitu. Apa kalau di anim tuh? Iya itu dia. Kage Bunshin no Jutsu. Membelah diri. Iya juga ya. Nah itu yang kayak harus pakai akal ya itu. Iya. Akhirnya iya benar juga ya. Kalau 1 ya 1 aja Iya. gitu kan. Fokusnya di mana Iya, segala benar, macam benar. kan. Ya sekarang kita kan gini nih. Kalau aku pribadi lebih kayak kita segala sesuatu harus yang ditujukan kan. Misalnya kenapa mesti perjalanannya yang harus disembah? Iya benar-benar. Iya nggak sih? Karena aku terakhir nonton film itu, ada ya film itu tentang Iya. itu keluar kan. Iya. Belum lama lah, Iya. masih tahun kemarin. Iya. Itu aku nonton hijaban sendirian. Aku Film pernah apa? Film apa? film yang itu kok. Yesus? Iya. Oh, Son of sama God. sih. Yang baru yang Yang Son Iya. of God. Enggak, sama bener.
waktu gua nonton sama bini gua, satu bioskop yang pakai jilbab cuman bini gua Iya, doang. aku doang. Aku berasa kayak imposter. Udah mana duduknya di tengah-tengah lagi. Sama sih. Sisa itu orang gereja semua. Iya, satu bioskop itu Judulnya setengahnya orang gereja semua. Yang mana yang Son of God? Apa tuh? Bukan Son of God. Passion of Christ. Nah, ini Ya, sama kayak gitu. bukan. Sama, kalau film Passion of lama. Christ mah. Yang tahun lalu lah. Yang tahun lalu apa ya? Kayaknya gue juga nonton. Aku lupa judulnya kok. Aku ingat banget tapi Lupa gua judulnya juga. Yesusnya masih muda, cakep banget di situ. Iya, lah, pokoknya. ganteng banget lah Iya, pokoknya. iya di situ. Ya, nah, itu tuh film lebih mengajarkan tentang cinta kasih aja nggak sih? Maksudnya Iya. dia kayak The Last Oh iya, The Supper. Last Supper. Iya, The Last Supper. Kayak orang-orang kayak teman-temanku yang nonis itu, kan saya udah pada yang iya ini tentang ini loh, ini aduh merinding banget loh. Pas aku nonton juga karena mungkin udah tahu juga, terus Iya. karena udah tahu kebenarannya, jadi kayak sebenarnya emang dia tuh nyampein pesan aja nggak sih gitu. Maksudnya dia lagi menyampaikan pesan buat umat manusia ini juga saling mengasihi, Iya. saling ya bersatu gitu. Iya kayak gitu. Jadi emang ini tentang dia ngajarinnya tentang kasih kan pada waktu itu. Kayak gitu jadi lebih ya tetap kena ya maksud tapi Iya. lebih lain maknanya aja Iya. gitu. Akhirnya waktu habis ngasih tahu orang tuanya, terus mamanya pernah nggak ngajak dia ketemu pendeta gitu, pernah nggak? Enggak kok, tapi aku didoain di komselnya dia. Oh didoain di komsel. Semoga dia balik ke jalan Tuhan, Oh, kayak gitu. gitu. Iya iya iya. Iya. Aku dengerin kan, jadi mamaku mungkin curhat lah dia, jadi Hmm. aku denger kayak gitu. Ya udah. Kemarin aku mau cerita. Kemarin aku teleponan sama mama. Di sini ada Kodoni. Kan sepupuku baru nikah kemarin. Terus ditanya dong sama nyokap. Dia dibahas lah di mereka. Mak, kalian ada bahas gue nggak gitu dia telepon. Iya, itu si Butet bisa lah ikut ke apa namanya? Pemberkatan. Bukan ke pesta-pesta, kan gue biasa nemenin nyokap gitu kan. Iya kan dia tetap berusiaan, misalnya tetap orang Batak gitu. Terus akhirnya gue bilang, ya iyalah Mbak, gue tetap orang Batak, gue kan cuma pindah agama, bukan pindah kewarganegaraan. Bukan pindah ini, suku. Ya ampun, aduh. Boleh, cuman masih belum Iya. siap dia pakai jilbab gitu kan, bahas lucu-lucu deh pokoknya kemarin teleponan. Tapi kalau pulang juga kabelnya udah begini kan, udah tertutup gini. keluar, tapi kalau untuk di rumah belum. Oh di dalam rumah ketemu sama nyokap tuh belum kayak gini. Sholat aja belum bisa. Oh. Makanya gue tadi kan aku bilang gini ke Karya, gue perlu banyak belajar karena Karya bisa sholat di rumah dengan segitu, pertama langsung berani, itu belum gue. Walaupun ke gap kan pada akhirnya, jadi gue kayaknya harus gue coba sekali-sekali di rumah. Maksudnya gue memang sudah sholat, misalnya subuh gue sholat, tapi pintu gue kunci Di kamar. di kamar, karena kan gue di rumah sama nyokap, gitu. Jadi kapan lo berani sholat depan nyokap? Gitu. Pasti akan gue coba karena Mungkin akan lebih belajar. ya kalau ini bahasanya mungkin ya selonin aja gitu. Masa Iya, kita kan berdoa selonin, ya. Masa ya semarah-marahnya, masa kita lagi Iya. doa langsung disuruh berhenti gitu kan kayaknya enggak. enggak. Gitu. Mungkin itu kayak mungkin akan gue coba gitu. Mungkin tiba-tiba gue pas lagi sholat, terus dia masuk gitu. Gitu. ya itu mungkin waktunya itu ya intuisi kita sih Iya, yang ngomong ya. ha-ha. Itu buat teman-teman juga yang maksudnya emang lagi struggling kayak mungkin kalau Linda juga. Kalau lo udah berani sholat depan nyokap, terus nyokap marah-marah, lo bukain Bible. Kasih ayat Matius 26:39. Tuh mak, Yesus sholatnya gimana? Gitu, suruh baca sendiri. Yesus bersujud di Nah, Yesus Taman aja sujud Getsemani. mak. iya. Sujud, Yesus bersujud di Taman Getsemani pagi-pagi benar. Sholat subuh kan? Iya, kan pagi-pagi benar dia pergi ke Taman Getsemani kan, dia bersujud saat itu. Iya. Bisa ya maksudnya buat temen-temen. Ya, Lo maksudnya- bilang sama nyokap, mak udah makanya itu mak, sholat subuh mak, gitu. emang Pinggir dia jurang ya. Pengen banget gue celetuk. Parah banget sumpah. Beneran. Ih, orang suruh ngikutin Yesus kok. Iya Tuh. tahu ngikutin Tapi kan Yesus. nggak gitu. Nggak gitu juga konsepnya kok Dondi. Emaknya nonton terus makin benci sama gitu. Marahnya Emang. lu kesana dibawain pentungan. Oh iya. Gua mau dipentung sama emaknya Wilda nggak apa-apa, gua nggak bakal balas, gua diem aja Mau gua. dipentung dia. Mau dipentung gua. Jadi
Bener. Iya. Pas dia Kok lagi sadis di, banget? hah? Kok sadis banget? Enggak, Iya. pas dia lagi bilang gue suruh datang, suruh jemput, gue datang. Tapi kan gue mau masuk rumah nggak ya, nggak enak kan, gue mungkin. minta silakan. Emaknya keluar bawa tongkat, gue pentung, gue bunuh lu, kata gitu. Si kokok. Serius, gue nggak geser, gue diam aja, mau pentung-pentung lah. Iya. Kalau nyokap, tapi kalau abang gue ya lain cerita. Kalau abang dia ya lain lagi. Iya. Jadi maksudnya paling nggak yang paling besar ini ya Iya. nyokap. Iya. Karena kan gue masih tidur bareng sama nyokap semenjak bokap meninggal kan kamar gue jadi gudang. Jadi gue pindah tidur bareng sama nyokap. Tapi kok Kalau lu nggak berani ngomong gitu mah sama nyokap lu mah? Nggak berani ngomong gitu sama nyokap? Ya elah. Gimana mau ketemu malah diludahin. Iya, kalian sama ini. Itu namanya DL namanya. Deh. Namanya DL namanya. Cerita lo. Derita lo. Nama gue juga udah ganti namanya Wilda DL kan. ada inisialnya pokoknya. ada dari inisialnya. Kokok. Iya, makanya gue bilang kadang DT. Ya, DT. Don't ditat. sama-sama dia lagi. Kan DT. Udah. Gue bentar lagi mau disuntik sama dia, ntar gue kerjain sama dia. Oh iya, iya. Oke lah. Suntiknya nggak ada ininya tuh. Dia mah kalau ngerawat orang home care mah nggak pakai perasaan. Gosok kan gosok Tapi aja kan kulit. ini lukanya bagus. Tuh lihat, lukanya bagus kan? Tuh, jadi ada tandanya tuh. Ih, masih mending itu bagus ya. Masih bagus ada tandanya daripada masih terbuka ya kok. Iya, orang balas sempat banyak. Itu pengingat kok berarti, reminder kalau kita harus menjaga kesehatan. Ya, kalau gosok mah kan gosok aja begini, udah kayak gosok setikaan begini. Udah kayak Tapi gosok bukannya cucian. emang begitu ya? Kan emang begitu cara kerjanya. Iya, aku juga diajarin begitu kok. Takutnya gue yang ntar gue abis ini ya. Nah lu, hati-hati lu, Mat. Tunggu giliran dia. Ntar bisa tulang lu nggak patah jadi patah lah sama dia lu. Enak aja enggak? Bagus kok, tenang aja. Ampun. Oke lah, kita tutup. Baiklah. Terima kasih Karya untuk malam hari ini. Terima Aku kasih yang untuk hari makasih. ini. Biar semuanya insya Allah selalu menjadi berkah dimanapun Karya dan selalu menjadi karya yang sangat ceria dan luar biasa. Amin. Dan kalau misalnya jangan itu permasalahan jangan sering-sering dipendam. ya. Gue bacain lagi kan. Iya lagi. Intinya kalau punya masalah pribadi atau apapun jangan dipendam. Minimal harus ada orang yang dipercaya, pastikan ada. Surahkan, nggak apa-apa. Ya, jangan disimpan sendiri, stres nanti Kak. Iya. Soalnya Karya tipenya begitu kayaknya ya. Kok kamu bisa ini sih? Ngeri aku. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk malam hari ini terima kasih untuk saudara-saudara semuanya yang telah setia tetap menonton. Jangan lupa nanti aku mau mengingatkan kembali untuk acara tanggal 31 Mei 2026 Fitra Fest di Masjid Raya Bintaro Jaya. Untuk semua teman-teman, untuk semua saudara-saudara, ajak semuanya dan tetap di link barcode di bawah sini untuk pendaftarannya. Saya Wilda Gendut pamit, happy mualaf, bicara dari hati ke hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke